Nah, Bram dan juga pemirsa, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Nah, salah satu menu yang biasa dihidangkan saat berbuka puasa ini adalah lemang. Waduh, nggak berasa ya. Ini mungkin beberapa minggu lagi kita akan ke bulan Ramadan dan juga pasti Lebaran sebulan kemudian. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda melihat uniknya pembuatan lemang, mulai dari menyiapkan bahan, membakar lemangnya, hingga menyantap tapai dengan lauk rendang. Berikut informasinya. Ya Allah, panas banget. Yuk, bisa yuk. Nyambung, men. Lemang pakai rendang, kebayangkan ketan ketemu rendang. Amat enak banget ini pasti. Apa ada nih yang pernah menyantap kudapan yang satu ini? Atau justru baru pertama kali mendengarnya? Selain rendang yang telah kesohor hingga mancanegara, ada juga loh kuliner khas Minangkabau yang juga lemak bana atau lezat. Ini dia, lemang. Lemang menjadi salah satu santapan primadona saat hari raya maupun acara adat. Sebelum sampai di meja makan Anda, ada proses panjang untuk membuat lemang. Yuk, kita beli bahan-bahannya terlebih dahulu di pasar. Catat ya, ada ketan, santan, garam, gula, dan daun pisang. Supaya ketika lemang dibakar akan menambah aroma khas. Beli gula. Dan ini nih yang bikin beda. Kalau untuk bikin lemang dia pakainya ketan yang putih ya. Pasti ketan yang putih. Tapi apakah hanya satu jenis aja nggak? Ada yang hitam juga karena kita akan bikin yang berbeda. Siang. Pak, pisangnya 2 sisir ya. Ini buat kudapan saya? Tentu tidak. Terima kasih. Biasanya kan lemang itu identik sama yang gurih-gurih, yang asin-asin. Tapi jangan salah, bisa dibikin jadi beberapa jenis atau beberapa varian. Salah satu tempat pembuatan lemang di ibu kota ada di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hei sih bang. Tempat ini dikelola oleh Anto dan 5 orang rekannya. Hal pertama yang kita lakukan untuk membuat lemang adalah mencuci ketan. Setelah dicuci, ketan tidak langsung dimasak, tapi direndam terlebih dahulu. Kalau yang mau buat lemang di rumah, tipsnya adalah harus direndam dulu si ketannya selama minimal 15 menit ya. Pokoknya patokan sampai mekar deh, karena kalau kagak direndam, biasanya ngebakar tuh butuh waktu sekitar 2 jam, 3 jam. Tapi kalau tidak direndam terlebih dahulu, nggak dibikin sampai begini nih, bisa 6 jam. Waduh. Masukkan daun pisang tua ke dalam bambu. Daun pisang ini digunakan untuk mencegah lemang gosong. Selain itu, penggunaan daun pisang juga dimaksudkan agar bagian bambu yang terbakar tidak merusak rasa lemang. Terakhir, masukkan 2 lapis daun pisang muda. Kalau yang tanya, kenapa sih harus pakai 2 lapis gini? Ini biar nggak langsung kebakar dan kena panas, makanya pakai daun yang tua. Daun mudanya, kalau nanti dia udah matang ya bang ya, pas dipotong, wih, cantik tampilannya. Selanjutnya isi bambu dengan ketan. Katuk-katuk seperti ini agar lemang menjadi padat. Tujuannya agar lemang tidak lembek dan tentu saja biar tidak diprotes pelanggan. Mau tahu lemang sudah sesuai atau belum? Begini nih caranya. Ya, nggak ambiar. Ini salah satu ciri dia sudah padat, rapat, siap untuk dibakar. Di hari biasa tempat ini biasa membuat 100 batang lemang sehari. Tapi kalau Ramadan bisa mencapai 1000 batang per hari. Baru mulai. Di sini kita harus kuat menahan panas dan asap, sebab malamang atau membuat lemang dibakar seperti ini. Ya Allah, panas banget. Selain rasa original, usaha pembuatan lemang yang sudah eksis sejak 30 tahun lalu ini juga membuat varian lain. Mulai dari lemang ketan hitam hingga lemang pisang. Lemang hitam merupakan perpaduan antara ketan hitam dan putih dengan perbandingan 1:1. Kalau lemang pisang hanya diberi potongan pisang dan gula agar lemang bercita rasa asin dan manis. Nah, ini dia bagian paling sulit versi saya. Membalik lemang. Wah, panasnya. Oh iya, jangan lupa siram santan ke bagian bawah lemang, sementara bagian atas menggunakan minyak sayur. Adapun minyak sayur untuk membuat bambunya tidak mudah pecah. Wah, saya pikir sudah beres. Ternyata lemang harus dimasukkan ke dalam bara api.
Ini kayak lagi ngebakar sate, pas si kayu-kayunya udah kayak jadi arang gitu, dimasukin biar bener-bener matang semua. Setelah 3 jam, lemang akhirnya matang. Sebelum dikirim ke pelanggan, lemang harus didinginkan terlebih dahulu sejenak. Lemang dijual mulai dari harga 20 hingga 30 ribu rupiah per buluh bambu. Dan dalam sehari, omset pembuat lemang mencapai 2 juta rupiah. Memasak lemang, beres. Tidak lengkap rasanya kalau tidak icip-icip. Wah men, nyambung men. Wah enak men. Asinnya dapet, rasanya tuh bener-bener mirip dengan ketan. Tapi aftertaste itu manis karena si pisangan tadi tuh jadi kayak agak ngeblend gitu loh. Dia nggak keras pisangnya jadinya. Ini yang ketan hitam. 11-12 bang ya, sama lemang yang putih ya. Cuman dia agak sedikit lebih tidak kenyal. Kalau putih itu dia lebih kenyal, lebih fluffy. Kalau ini Lemang paling enak disantap ketika disajikan dalam kondisi hangat. Wah, lemak banget. Set, bukan sulap, bukan sihir. Sudah ada 1 porsi lemang tapai di depan saya. Apakah cuman makan lemang tapai? Ya gak kenyang lah. Nah ini dia. Lemang pakai rendang. Kebayangkan ketan ketemu rendang. Amat enak banget ini pasti. Kita coba dulu ya, lemang tapai. Di sentra kuliner kawasan Keramat Raya berjajar belasan penjual nasi kapau. Mereka juga menghidangkan lemang dengan tapai. 1 porsi lemang tapai dipatok Rp20.000. Kalau lemangnya saja, 1 bulu bambu ini dijual Rp30.000 yang bisa dipotong menjadi 12 bagian. Lemangnya masih hangat. Ketemu sama gurihnya. Sama rasa si tapenya itu tuh asem-asem manis gitu loh. Aduh. Cepet banget ini. Bikin lama makan sebentar. Sopan terakhir. Ya ampun, ya ampun. Unik. Unik. Tambah C, nambah. Lemang. Wah. Dia rekod ya. Kelihatan kalau emang lagi lapar. Makannya beneran lahap. 1 tips dari saya, hindari makan lemang tapai sebagai menu sarapan. Alasannya, fermentasi dari tapai dikhawatirkan membuat perut tidak nyaman. Tapi kalau mau santap lemang dengan lauk lain, wah bisa banget. Tapi tetap waspada, kolesterol naik ya. Apalagi kalau pakai rendang dan nambah seperti saya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Jakarta.